Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah ujian. Ujian dalam hidup ini adalah suatu keniscayaan. Ketika kita hidup di dunia, pasti kita akan menghadapi banyak ujian. Ujian ada yang ringan, ada yang berat, ada yang besar, ada yang kecil. Dan dari sekian ujian dalam hidup ini, termasuk ujian yang terberat adalah di penghujung usia kita, yaitu ketika kita dalam keadaan sakharatul maut. Jadi hidup ini ujian yang terberat di ujungnya. Seperti seseorang ketika mau lulus SD, ujian akhirnya di kelas 6. Mau lulus SMP, ujiannya di ujungnya, kelas 3-nya. Mau perguruan tinggi, ujian penghujungnya ya ketika di ujungnya. Hidup ini ujian. Dan ujian yang terberat adalah di penghujung usia kita. Utamanya lebih khusus ketika sakharatul maut. Itulah sebabnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakharat, meminta kepada Aisyah disediakan mangkok yang berisi air. Lalu dibawakan mangkok yang berisi air itu dalam hadis riwayat Turmuzi, Imam Turmuzi. Lalu Rasulullah mencelupkan tangannya. Setelah mencelupkan tangannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan membaca doa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakharatil maut. Ya Allah, bantulah aku atas menghadapi beratnya dan sukarnya sakharatul maut. Jadi orang yang sekali berRasulullah, yang beliau tentu kapasitas kesolehan, kapasitas keimanan, kapasitas ketakwaannya itu tentu jauh lebih tinggi dibanding kita. Toh ternyata ketika sakratul maut beliau juga memohon dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya sambil meminta semangkok air lalu dicelupkan, disapukan di wajahnya. Ini menunjukkan kepada kita pada saat sakharat itu adalah suasana yang sangat berat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Ajarkan kepada orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu krusialnya diajarkan kalimat tahlil, diajarkan kalimat tauhid. Karena saat-saat orang berada dalam keadaan sakharat, dunia sudah tidak dia bayangkan lagi. Hiruk pikuk, setan bergelombang datang menggodanya dengan berbagai macam trik dan kelicikannya. Merasakan lapar, merasakan haus, ada rasa sakit, merasa panas, padahal suasananya dingin. Merasa dingin, padahal suasananya panas. Itu dirasai orang yang dalam keadaan nazah, dalam keadaan sakharat. Apalagi kalau orang-orang di sekelilingnya, keluarganya semuanya menampakkan wajah yang menjengkelkan. Tidak membimbing, mengajarkan, mentalkin dengan kalimat tahlil. Malah menampakkan kesusahannya, itu malah menambah sedihnya orang yang dalam keadaan sakharat itu. Sehingga duka, cita, takut, cemas menjadi satu, haru, biru, keluh, kesah, bayangan perpisahan sebentar lagi yang akan terjadi.
Inilah sehingga pentingnya kita memahami pada saat-saat akhir di usia hidup kita, dan kalau kita menyaksikan orang-orang dekat kita, maka kita ajarkan, kita talkin dia dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib berada di pembaringannya dalam keadaan sakharat, beliau datang menjenguknya, lalu beliau berteriak, "Ya paman, qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Yang dengan kalimat ini aku jadikan hujah, aku jadikan dalil kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayang waktu itu ada Abu Jahal, sehingga Abu Jahal mengomentari, apakah kamu membenci agama ayahmu Abdul Muttalib? Sehingga dalam kebimbangan itu hingga detik terakhir, akhirnya Abu Thalib yang merupakan paman setia yang membantu sekaligus menopang dakwah Rasulullah, akhirnya tutup usia dan gagal mengucapkan la ilaha illallah. Ini pentingnya orang-orang di sekeliling ini. Jadi orang-orang di sekeliling itu harus memberikan dukungan, motivasi, sehingga orang yang dalam keadaan nazah itu punya kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika orang yang dalam keadaan syakarat dan dia sudah dengan bimbingan kita atau dengan kesadarannya sendiri, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah diganggu-ganggu lagi. Kenapa tidak usah diganggu-ganggu lagi? Supaya itu menjadi ucapan yang terakhir baginya. Kecuali kalau dia setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia meminta air, segera kasih air, minumkan kalau minta minum, oleskan kalau minta dioleskan. Setelah itu bimbing lagi dengan kalimat la ilaha illallah, agar itu menjadi ucapan yang terakhirnya. Jangan malah orang sudah dalam keadaan sakharat, dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu ditanya BPKB mobil sertifikat tanahnya di mana? Terus dijawab, ada di lemari. Pas menjawab di lemari, meninggal dunia. Maka ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah, tapi di lemari. Jadi cara mengajarkan kalimat tauhid, ketika sudah mengucapkan itu, jangan diganggu-ganggu lagi. Karib kerabat keluarga harus ikhlas. Jangan menampakkan kesedihan, menangis di sampingnya, teriak-teriak. Itu malah mengganggu, memberati orang yang dalam keadaan syakarat itu. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sebagai garansi, sebagai jaminan bagi beliau, bagi orang-orang yang ucapan akhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimat yang keluar dari lidahnya adalah la ilaha illallah, pasti dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Daud dan Hakim. Jadi ada garansi dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak semudah ketika kita dalam keadaan sehat, setiap saat biar ribuan kali la ilaha illallah, tapi dalam keadaan syakarat tidak semudah seperti itu. Perlu dilatih, perlu dipahami dengan seksama sehingga kita mampu mengucapkan kalimat ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang pemuda, seorang anak Yahudi setiap hari melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sakit. Karena dia dalam keadaan sakit, maka Nabi datang menjenguknya. Lalu ketika datang menjenguknya di depan ayahnya, si anak Yahudi yang suka melayani Nabi itu diperintahkan, masuklah Islam, bersyahadatlah, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu si anak itu rupa-rupanya segan sama ayahnya. Maka si anak Yahudi ini menoleh ke ayahnya, seolah-olah minta izin, boleh apa tidak. Lalu ayahnya menjawab, ikuti itu Abul Qasim. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak suka menyebut Muhammad, sehingga lebih suka menyebut bapaknya Qasim.
ikuti itu Abul Qasim. Itu tradisi Yahudi itu begitu, tidak suka menyebut nama Muhammad. Akhirnya si anak muda itu mengucapkan syahadat, dia masuk Islam dan meninggal dunia. Lalu ketika sudah bersyahadat dan meninggal dunia, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, coba bayangkan, Yahudi bertahun-tahun, begitu satu kali mengucapkan kalimat tauhid, dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, Sunan Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang seperti ini. Jadi para pemirsa rahimakumullah, la ilaha illallah itu adalah sebuah ucapan di akhir hayat kita, dan ada garansi masuk surga dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Dzar radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur mengenakan baju putih. Ternyata belum sempat ngomong apa-apa, Nabi langsung terbangun, lalu di depan Abu Dzar ini mengucapkan, ma min abdi qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati karena itu, kecuali dia akan masuk surga. Mendengar ini Abu Dzar itu heran. Akhirnya mengomentari, wa in zana wa in syaraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nabi menjawab, wa in zana wa in syaraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abu Dzar mengomentari sampai 3 kali, wa in zana wa in syaraka. Maka dijawab, wa in zana wa in syaraka. Dijawab lagi sampai 3 kali. Lalu dikomentari oleh Abu Abdillah, hadza indal mauti au qablahu idza taba wa nadima wa qala la ilaha illallah kufira lahu. Hal ini jika terjadi ketika seorang hamba itu telah meninggal dunia dan sebelumnya dia bertaubat, menyesali perbuatannya serta mengucapkan la ilaha illallah. Ini tambahan dari Abdillah. Tapi hadis riwayat Abu Dzar itu hanya sampai wa in zana wa in syaraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tapi ini bukan dalil bolehnya melakukan itu. Jangan salah paham, bukan dalil bolehnya itu. Ini artinya apa? Betapa saktinya, daya kuat, daya dahsyat daripada kalimat la ilaha illallah, tetap dia akan masuk surga. Meskipun dosa itu tentu prosesnya tentu akan berdiri sendiri. Ini didiskusikan oleh para pemikir, para cendekiawan. Maka dosa sosial seseorang ketika kebenaran absolut itu tidak rusak, maka orang itu tetap akan memperoleh keselamatan. Seperti kalau orang ditanya, diuji oleh seorang dosen, contohnya, dan ternyata diberi pertanyaan 1 tambah 1 berapa? 2. Padahal yang menjawab ini orangnya suka mencuri, suka menipu. Dosen nggak boleh menyalahkan jawabannya gara-gara perilaku sosialnya. Nggak boleh karena kamu itu pencuri, kamu menipu, maka 1 tambah 1 kamu salah, nggak boleh. Dia harus tetap dibenarkan. Karena 1 tambah 1 memang 2. Persoalan dia mencuri, menipu, itu akan ada hukumnya tersendiri. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim memerintahkan kita istiqomah. Istiqomahnya adalah dalam tauhid. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang istiqomah mengatakan Tuhannya Allah dan dia istiqomah, maka tidak ada kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, ada berita gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah apa yang kita katakan la ilaha illallah, dan di akhir hidup kita ucapan terakhir itu mudah-mudahan juga la ilaha illallah. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.